Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Misalan Wahidan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-20. Ad-Darsul Ishrun, pelajaran yang ke-20. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita telah mengenal sebagian tentang kapan suatu isim itu harus dibaca dengan dhammah, kapan harus dibaca dengan fathah, dan kapan harus dibaca dengan kasrah. Di antaranya, ketika sebuah isim dia menjadi mubtada, menjadi khobar, dan juga fa'il, maka dia dibaca dengan dhammah. Ini sudah kita pelajari. Demikian juga ketika menjadi maf'ul bih, maka dibaca dengan fathah. Ini juga sudah kita pelajari. Kemudian ketika menjadi mudhof ilaih dibaca dengan kasrah. Ini adalah gambaran tentang kapan isim dibaca dengan dhammah, fathah, dan kasrah. Sekarang akan kita kenalkan dengan dua istilah yang sangat penting yang berkaitan dengan pelajaran nahwu, yaitu istilah mabni dan mu'rab. Istilah apa? Mabni dan mu'rab. Kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan mabni dan apa yang dimaksud dengan mu'rab. Mabni atau al-mabniyu artinya tetap, yaitu tidak bisa mengalami perubahan. Ini yang dimaksud dengan mabni. Dia tidak bisa mengalami perubahan meskipun kemasukan amil. Amil artinya sebuah penyebab yang menuntutnya untuk berubah. Ya, sehingga nanti ada istilah amil bagi i'rab yang rofa, amil bagi i'rab yang nasab, dan amil bagi i'rab yang majrur. Demikian juga jazm. Ya, nanti akan kita kenalkan istilah-istilah i'rab tersebut. Ana ulangi bahwasanya yang namanya lafadz yang mabni yaitu yang tidak bisa mengalami perubahan meskipun kemasukan sebuah amil. Sedangkan mu'rab, al-mu'rabu artinya kalimah atau kata yang dia bisa mengalami perubahan ketika kemasukan sebuah amil yang menuntutnya untuk berubah. Sehingga letak perbedaannya sangat jelas. Kalau mabni dia tidak bisa mengalami perubahan, kalau mu'rab dia bisa mengalami perubahan. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, silahkan hafalkan terlebih dahulu ketentuan berikut ini. Ini wajib dihafalkan karena inilah prinsip dasar tentang mabni dan mu'rab. Pertama, isim. Untuk isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ya, sehingga ketika berbicara tentang isim, kita nanti akan bedakan mana isim yang mu'rab dan mana isim yang mabni. Kemudian fi'il. Fi'il juga ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Berbeda dengan huruf. Kalau huruf semuanya mabni. Ya, huruf semuanya mabni. Inilah gambaran garis besar. Contoh isim yang mabni. Ya, contoh isim yang mabni adalah dzalika, yang artinya itu. Maka lafadz dzalika ini tidak bisa berubah menjadi dzaliku, tidak bisa, atau menjadi dzaliki, ya tidak bisa juga. Kenapa? Karena dia mabni, ia selalu dzalika apapun keadaannya. Misal dalam keadaan sebagai fa'il, dia tetap dzalika, jaa dzalika. Sebagai maf'ul bih juga dzalika, ra'aitu dzalika.
diawali huruf jar juga dzalika, salamtu ala dzalika. Ya, kenapa dia selalu dzalika? Jawabannya karena dzalika adalah isim yang mabni. Berbeda dengan contoh yang berikutnya adalah contoh isim yang mu'rab, yaitu kalimah Muhammadun. Lafaz Muhammadun kadang dia berubah menjadi Muhammadan, kadang dia bisa menjadi Muhammadin, tergantung amilnya, tergantung penyebabnya. Misal sebagai fa'il maka dibaca dengan dhammah atau rafa, jaa Muhammadun. Ketika sebagai maf'ul bih maka fathah, ra'aitu Muhammadan. Ketika ada huruf jar maka jadi kasrah, salamtu ala Muhammadin. Jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, salamtu ala Muhammadin. Ini dia mengalami perubahan karena dia termasuk lafadz yang mu'rab. Dan perubahan yang terjadi semacam pada lafadz Muhammad tersebut pada kalimat di atas itu yang namanya i'rab. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa i'rab itu adalah perubahan akhir pada suatu kata disebabkan adanya perbedaan amil yang masuk kepadanya. Ketika amilnya menuntut untuk dibaca rofa atau dhammah maka dia pun dirofa. Ya, contohnya tadi jaa Muhammadun. Ketika amilnya menuntut dia di fathah atau nasab maka dia pun dinasab. Misal ra'aitu Muhammadan. Ketika amilnya menuntut dia di kasroh atau di jar maka dia pun di jar. Salamtu ala Muhammadin. Itulah i'rab. Kemudian kita lanjutkan. I'rab itu terdapat pada isim dan fi'il. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa yang mengalami mu'rab atau i'rab, ya, i'rab ini nama dari sebutan perubahannya mu'rab bagi lafadznya, itu ada pada isim dan fi'il. Ya, sekarang kita akan menjelaskan tentang i'rab yang ada pada isim terlebih dahulu. Ya, di awal ini kita akan pelajari i'rab yang dimiliki oleh isim atau yang terdapat pada isim. Maka sebelum masuk kepada rincian dari pembahasan ini, maka hafalkanlah terlebih dahulu ketentuan berikut ini. Ini ada sebuah perintah, hafalkanlah, itu kan ya, cukup besar tulisannya. Maka yang ada di sini semuanya ini bukan boleh dihafal tapi wajib hafal ini. Ya, wajib hafal. Ya. Karena inilah garis besar tentang pelajaran atau peta dari pelajaran yang kita pelajari di sini. Dan inilah inti dari pelajaran nahwu, ya, masuk di sini tentang i'rab dan juga tentang isim-isim yang memiliki i'rab tersebut. Sehingga hafalkanlah. Pertama, i'rab yang dimiliki oleh isim ada 3. Ya. Kita yang penting hafalkan dulu. Ada istilah rofa, raf'un, ada istilah nasab, nasbun, ada istilah khafat atau jar, khafdun atau jarrun. Ya, jadi kalau kita ditanya i'rab yang dimiliki oleh isim apa saja, kita bisa menjawab ada rofa, nasab, dan khafat atau jar. Berarti ada 3. Ya, nanti dihafalkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rinciannya. Ketika kita sudah tahu di sana i'rab itu ada rofa, ada nasab, dan ada jar. Ya, untuk gampangannya terlebih dahulu, rofa itu ya gambarannya dhammah, nasab itu fathah, dan jar itu kasroh. Maka kita harus tahu tempat-tempatnya. Nah, kita harus tahu posisinya, kapan rofa, kapan nasab, kapan jar. Ya, sebelum kita membahas rincian, maka hafalkan garis besar ini terlebih dahulu. Isim-isim yang beri'rab rofa itu ada 7. Gampang ya, cuma 7, tinggal dihafal ini. Pertama fa'il, kedua naib fa'il, ketiga mubtada, keempat khobar, kelima isimnya kana dan saudara-saudaranya, keenam khobarnya inna dan saudara-saudaranya, yang ketujuh yang mengikut kepada isim yang dirofa, dan itu ada 4, yaitu na'at, taukid, atof, dan badal. Dan untuk sekarang tidak perlu bertanya apa sih isimnya kana, misal apa sih khobarnya inna. Nah, ini nanti pelajarannya. Yang penting ini hafal terlebih dahulu.
Ya, kita kan belum membahas ya. Kalau dibahas ya berarti kita sudah masuk ke pembahasan, dan itu nanti akan diurutkan satu persatu. Ini fa'il dulu, naib fa'il, mubtada, khobar, dan sebagainya. Yang terpenting sekarang apa? Hafalkan. Kemudian yang kedua, isim-isim yang berirob nasab itu ada 15. Nah, ini juga dihafalkan. Maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamyiz, mustasna, isimnya la, munada, maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, khobarnya kana dan saudara-saudaranya, isimnya inna dan saudara-saudaranya, dua maf'ul bihnya dhanna dan saudara-saudaranya. Kemudian yang ke-15 yang mengikut kepada isim yang dinasab, dan itu ada 4 juga, na'at, taukid, atof, dan badal. Ini juga harus dihafalkan. Kemudian yang berikutnya, isim yang beri'rab khofat atau jar itu ada 3. Yang pertama dikhofat karena didahului oleh huruf jar atau khofat. Kedua dikhofat karena sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga yaitu yang mengikut kepada isim yang dikhofat, dan itu juga ada 4, yaitu na'at, taukid, atof, dan badal. Sehingga tugas kita kali ini adalah hafalkanlah maklumat di atas tentang 7 isim yang dirofa, 15 isim yang dinasab, dan 3 isim yang dijar. Ya, untuk sekarang tugasnya apa? Hafalan. Nanti baru setelah itu kita masuk pembahasannya nih ya, tapi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Karena untuk mengetahui rincian maka dibangun di atas kita hafal gambaran secara garis besar terlebih dahulu. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.